Halo minasang, kita kembali lagi membahas bungkai. Bungkai hari ini yang pertama ada tentang 4T ya, yang berada di tengah-tengah posisinya. Ini ada T yang artinya kemudian, dan yang artinya kemudian ini pada kata kerja, dan yang artinya dan ini pada kata benda atau kata sifat. Terus ada T dengan menggunakan T karena dan T kalau. Yang T kemudian dan yang artinya dan ini biasanya terjemahannya di akhir. Sedangkan yang ketiga ini biasanya terjemahannya di awal. Terus juga ada T yang di akhir kalimat. Ini adalah semut. Ini adalah bentuk T kudasai yang kudasainya dihilangkan. Jadi ini bentuk T perintah yang artinya lah. Ketika kudasainya dihilangkan itu terkesan kurang sopan ya minasang. Terus gimana sih maksudnya terjemahan akhir, terjemahan awal itu? Kita simak aja langsung contohnya. Di sini ada contoh yang pertama yang bungkai T kemudian. Eiga o mite sushi o tabete supae ikimasu. Melihat, jadi bisa diartiin dari ini dulu, dari T ke kiri. Melihat film baru T, kemudian makan sushi, kemudian akan pergi ke supermarket. Nah ini masnya kita artikan akan ya, karena belum terjadi. Jadi yang dimaksud terjemahan akhir itu ini dulu, eiga o mite, melihat filmnya dulu yang diartiin, baru kemudiannya. Terus ini adalah pola bentuk T yang aktivitasnya itu secara berurutan, dilakukan secara berurutan, berbeda dengan pola yang tari. Tari juga kan sama untuk menghubungkan beberapa kata kerja. Nah kalau tari itu sebalikannya, dia waktunya waktunya ngacak gitu ya, nggak harus satu hari, dalam satu hari tersebut. Misal 2 minggu gitu mau menyebutkan beberapa kegiatan saja itu boleh menggunakan tari. Kalau T ini harus waktunya berurutan. Setelah itu ada T dengan atau menggunakan. Contohnya basuni no te ga koe ikimasu. Nah ini yang dengan menggunakan kan ini terjemahkannya harus di awal ya. Jadi kita terjemahkan dengan naik bus akan pergi ke sekolah. Jadi dari sini dulu, dengan naik bus akan pergi ke sekolah. Bisa dipahami untuk perbedaan dari yang mengartikan kemudian dan yang ini yang dengan. Ini juga sama yang T karena ame ga futte ikemasen. Nah karena perlu diingat karena di sini ada partikel ga, jadi kita dahulukan dulu ga-nya sebelum T. Hujannya karena turun tidak dapat pergi. Terus yang T kalau karai mono o tabete onaka ga itaku narimasu. Kalau makan makanan pedas, perutnya akan menjadi sakit. Ini yang narimas kemarin yang klasik tuh ya. Ini kan itai, dari kata itai, i berubah menjadi ku, itaku narimasu. Karena dia kata kerja pasif, jadi di sini tidak mempunyai arti. Kalau yang bertemu dengan kata kerja aktif kan artinya dengan ya. Lanjut ke bungkai yang node. Ini ada futsukei node, i node, na node, kata benda na node. Di sini kata bendanya perlu diingat tidak menggunakan no ya. Karena di sini kan udah node. Jadi na node. Yang karena, ini artinya karena, ini artinya karena. Contohnya asakara no mana katta node nodo ga kawakimashita. Dari pagi karena, ini kan lampau ya, dari pagi gitu, karena tidak minum
jadi haus, tenggorokannya haus gitu. Ini yang i node, i-nya ikut ya, jangan dihapus. Abunai node yamete kudasai, karena bahaya, tolong berhenti. Yang ketiga ada na node, nanya juga ikut. Asta himana node, karena besok karena senggang akan pergi ke laut atau pantai ya. Ini kata benda na node, bukan kata benda node ya. Ini kata bendanya jadi na. Yasumi na node asobini ikimas, karena libur akan pergi untuk bermain. Jadi yang mas-mas ini kita baca akan ya, karena belum terjadi. Terus lanjut ada bungkei tameni. Ini yang artinya untuk, demi, dan karena. Menggunakan rumus Futsukei bentuk ru, bisa juga bentuk ta yang artinya karena. Ini kata bendanya menggunakan no, baru di sini kata bendanya menggunakan no. Contohnya yang Futsukei bentuk ru ya. Nihon de hataraku tameni. Ini tameni. Ini kan dari hatarakimasu ya, kita berubah ke bentuk ru hataraku. Mainichi benkyou shite imasu. Nah, ini kan karena berulang kita menggunakan benkyou shite imasu. Nanti kita setelah ini bahas tentang shite imasnya ya. Terus lanjut yang kata benda kazoku no tameni. Nino tameni. Nihon de hatarakimasu. Demi keluarga akan bekerja di Jepang. Yang ini yang bentuk tanya yang artinya karena. Contohnya kurumaga koareta tameni okurete shimaimashita. Artinya maaf semut. Mobilnya karena telah rusak. Jadi telah terlambat gitu. Ini ada rasa penyesalannya. Shimaimashita itu ada rasa penyesalannya. Okurete shimaimashita, telah terlambat. Nah, sambil ada rasa penyesalan gitu. Lanjut. Biar nggak usah banyak-banyak. Ini ada bungkei kara dan yori. Dan penggunaannya itu sedikit sama ya. Ini artinya sama-sama dari. Yang kara artinya dari, darinya itu lebih ke jarak. Terus ada mulai karena. Terus yang yori, darinya itu lebih ke asal. Terus ada daripada dan lebih dari. Contohnya, iya kara gakou made baiku de ikimasu. Ini jarak ya. Dari rumah sampai sekolah akan pergi dengan motor, baiku ya, sepeda motor. Terus yang 19, kurumayori densha no houga benri desu. Nih, dari mana dulu ya anaknya ya, dari sini. Lebih praktis, ini houga tuh lebih ya, lebih praktis kereta daripada mobil. Ini yang yori, yang dari asal itu biasanya untuk surat gitu, kayak misal kita dapat surat dari siapa, nah terus ada tulisan misal dari Rosi Yori, dari Yori gitu, jadi asal, bukan untuk jarak. Kalau jarak itu ini pakainya karena. Iya kara dari rumah, gako kara dari sekolah, jadi gitu ya. Kara juga kan bisa artinya juga karena, sama kayak node tadi, tapi untuk bentuk node itu lebih sopan daripada bentuk kara yang ini ya, yang bentuk karenanya. Terus lanjut di sini ada teimas. Teimas yang pertama itu ini kata kerja aktif teimas yang artinya sedang. Terus yang keduanya kata kerja aktif juga yang teimas profesi dan berulang. Contohnya tabete imas, sedang makan.
Haha wa ishao shite imasu. Ibu berprofesi dokter. Ini kan bisa untuk profesi juga. Mainichi jogging o shite imasu. Setiap hari jogging gitu. Ini merupakan kegiatan yang berulang. Terus teimas itu apakah bisa lampau atau tidak sih? Jawabannya itu bisa ya. Di sini ada teimasta. Sama aja dengan takotoga arimas. Pernah ya. Jadi teimasta itu sama dengan takotoga arimas yang artinya pernah atau sudah dilakukan. Ini untuk profesi lampau dan berulang lampau. Jadi bisa untuk misal kita itu dulunya kerja sebagai guru tapi sekarang udah enggak gitu. Ini bisa digunakan. Jadi misal ibu kita itu dulunya dokter ya, sekarangnya udah enggak jadi dokter gitu. Haha wa ishao shite imasta. Jadi sama aja kayak ibu saya tuh pernah menjadi dokter dulunya dan sekarang udah enggak. Konteksnya itu berarti sekarang udah enggak ya. Terus yang berulang lampau, misal ini ya, yang ini aja. Mainichi jigungo shite imasta. Setiap hari pernah jogging. Jadi kegiatannya itu sudah pernah dilakukan dan sekarangnya itu udah enggak jogging lagi gitu. Itu kesannya seperti itu kalau yang te imasta. Lalu ada lagi di sini ada te imas yang artinya dalam keadaan dan te arimas yang artinya di atau dalam keadaan. Ini sama saja ya, cuma perbedaannya itu terletak pada kata kerjanya. Yang te imas kita itu menggunakan kata kerja pasif. Kalau te arimas kita menggunakan kata kerja aktif. Di sini partikelnya sama-sama ga. Terus kenapa kan ini kata kerja aktif, tapi kenapa dia menggunakan ga? Karena di sini arimas. Kan harusnya kata kerja aktif itu partikelnya o ya rata-rata. Nah, di sini karena dia te arimas, jadi di sini menggunakan ga. Sama saja, penggunaannya sama saja, cuma perbedaannya pada kata kerjanya. Contohnya, denki ga suite imas. Listriknya dalam keadaan menyala. Banyak sama sekali. Maaf. Sumimasen minasan. Terus ada lagi doa ga akete arimas. Pintunya terbuka atau dibuka. Ini kan akemas kan kata kerja bentuk aktif. Kata kerja bentuk pasifnya yaitu akimas kan ya. Ini akemas, kata kerja bentuk kata kerja aktif. Terus ini akete arimas. Artinya itu dibuka atau terbuka, dalam keadaan dibuka atau dalam keadaan terbuka. Jadi itu perbedaannya itu di kata kerjanya ya. Yang terakhir, bungkai yang terakhir ada mada nani te imas dan ada mada nani negatif. Yang mada nani te imas itu artinya masih atau masih titik-titik. Yang mada nani negatif itu artinya belum atau belum titik-titik. Contohnya mada benkyo shite imas. Jadi sini te imas. Jadi madanya kita artikan masih belajar. Terus kalau yang ini mada benkyo shimasen, belum belajar. Jadi kayak gitu. Jadi ini yang mada te imas itu bentuk positif ya, yang artinya itu masih, dan ini ada mada diikuti dengan negatif yang artinya itu belum. Lalu kalau ini mada benkyo shite imasen itu bisa nggak? Sebenarnya emang bisa, cuma lebih kebanyakan dipakai yang ini ya. Jadi itu sedikit penjelasan bungkai dari saya untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton dan semoga penyampaian saya itu tersampaikan dengan baik, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian saya buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Tunggu video-video selanjutnya teman-teman.
Ini baru day 3. Bye bye.